saya Denis Sekulu dengan NIM S1A12308 dari jurusan Teknik Sipil Prodi Sipil Umum. Oke, kali ini saya akan membahas masalah lingkungan yang ada di Yordania, khususnya masalah krisis air bersih. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok materi. Yordania atau dalam bahasa Inggris disebut Jordan adalah sebuah negara monarki yang terletak di kawasan Timur Tengah di benua Asia. Negara ini secara astronomis berada di antara 29 derajat sampai 34 derajat lintang utara dan 34 derajat sampai 40 derajat batas timur. Negara-negara yang berbatasan dengan Yordania diantaranya adalah Saudi Arabia di sebelah timur dan tenggara, Irak di sebelah timur laut, Suriah di sebelah utara, dan Israel di sebelah baratnya. Yordania memiliki luas wilayah sebesar 89.342 per kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 10.248.069 jiwa. Mayoritas penduduk Yordania adalah etnis Arab sebanyak 98%. Sedangkan agama resmi Yordania adalah agama Islam. Bahasa resmi Yordania adalah bahasa Arab. Ekonomi Yordania merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkecil di antara negara-negara di kawasan Timur Tengah. Tidak seperti negara-negara Timur Tengah lainnya, Yordania tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pendapatan domestik bruto atau PDB Yordania hanya sebesar 85,55 miliar US dollar. Sedangkan pendapatan per kapitanya adalah sebesar 12.300 US dollar. Industri-industri yang penting bagi perekonomian Yordania adalah pariwisata, teknologi informasi, pakaian, pupuk, farmasi, pengolahan minyak, dan semen. Yordania juga menghasilkan beberapa komoditas pertanian seperti jeruk, stroberi, zaitun, domba, dan produk-produk susu. Produk pertanian di Yordania menjadi salah satu produk unggulan yang untuk kelangsungan pertanian ini diperlukan sumber daya air yang memadai untuk mensuplai pertanian. Sumber daya air menjadi sangat penting mengingat hal ini menjadi salah satu hal yang utama dalam pertanian selain pupuk. Jalan dengan baiknya pengelolaan pertanian yang ada di Yordania, sumber daya air tentunya harus mendapat perhatian yang serius dan prioritas tepat agar kekurangan sumber air bersih di Yordania dapat teratasi dengan baik. Seiring dengan bertambahnya dan pesatnya perkembangan penduduk di Yordania, tentu hal ini membuat banyak dampak positif dan negatif yang didapatkan. Masalah yang perlu menjadi perhatian penting yakni kurangnya pasokan air bersih yang disebabkan oleh banyaknya faktor pendukung, mulai dari polutan yang berasal dari industri dan limbah yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Bertambahnya jumlah penduduk membuat kebutuhan akan air bersih terus meningkat setiap waktu. Kondisi ini menjadi hal yang darurat apabila sampai terjadi kekurangan air, apalagi sampai terjadi kelangkaan akan kurangnya air bersih. Krisis air bersih merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Yordania. Sebagai salah satu negara yang paling kering di dunia, Yordania menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya air yang terbatas. Ketersediaan air bersih menjadi tantangan yang mengancam kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk mengulas topik tersebut mulai dari penyebab krisis air bersih Yordania, dampak krisis air bersih di Yordania, dan menganalisis solusi yang paling memungkinkan untuk diterapkan di negara tersebut. Kita masuk ke pokok materi yang kedua, yaitu pembahasan penyebab krisis air bersih di Yordania, diantaranya yaitu geografi dan iklim. Yordania memiliki luas sekitar 89.342
km persegi, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari padang pasir. Negara ini terletak di jantung Timur Tengah, berbatasan dengan Suriah di utara, Irak dan timur laut, Arab Saudi di timur dan tenggara, Israel dan Palestina di barat, serta Laut Mati di barat daya. Curah hujan di Yordania sangat bervariasi, mulai dari sekitar 50 mm per tahun di daerah gurun hingga sekitar 600 mm di daerah pegunungan barat. Namun secara umum, Yordania memiliki iklim semi gersang hingga gersang, dengan musim panas yang panjang dan kering serta musim dingin yang pendek dan basah. Perubahan iklim terlihat dari perubahan 4 unsur, yaitu suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, dan tekanan udara. Namun, unsur iklim yang sering dipakai hanya suhu dan curah hujan. Unsur iklim lainnya seperti kelembapan udara dan tekanan udara yang dipengaruhi oleh cahaya dan angin sangat jarang digunakan. Sebagai klasifikasi iklim, cahaya tidak digunakan dasar klasifikasi iklim, meskipun penerimaan cahaya akan memberikan perbedaan intensitas. Begitu juga lama penyinaran sesuai dengan posisi lintang bumi. Pembagian zona iklim berdasarkan cahaya matahari sama dengan pembagian zona iklim berdasarkan cahaya yang akan sama dengan pembagian bumi berdasarkan garis-garis lintangnya. Peningkatan suhu bumi akan mengakibatkan cadangan air di atmosfer meningkat, sehingga mengurangi ketersediaan air di dalam tanah, khususnya pada saat kemarau. Lalu pada saat suhu atmosfer menurun, akan terjadi hujan yang intens. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas. Terjadinya badai tropis dan kejadian ekstrim lainnya. Peningkatan suhu juga berdampak pada air dengan cara membentuk lingkungan untuk bakteri, protozoa, dan algae untuk pertumbuhan, sehingga dapat menyebabkan penyakit dan kematian khususnya pada anak-anak. Pada saat musim kemarau ekstrim, akan ada lebih banyak air yang menguap dari tanaman, hewan, dan manusia ke atmosfer, sehingga permintaan akan air pun akan meningkat, sedangkan ketersediaan air tidak mencukupi. Berikut adalah peta geografi Yordania. Dan juga suhu rata-rata dan curah hujan di Yordania. Yang kedua, tantangan demografi. Penduduk Yordania terus bertambah dengan cepat, sehingga perkiraan populasi mencapai lebih dari 10 juta jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan populasi ini sangat besar disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi, serta masuknya pengungsi dari negara-negara tetangga yang mengalami konflik seperti Suriah, Irak, dan Palestina. Peningkatan jumlah penduduk ini memperbesar tekanan pada sumber daya air yang sudah terbatas. Peningkatan jumlah penduduk di Yordania semakin pesat juga diakibatkan oleh para pengungsi yang menjadikan Yordania sebagai salah satu tujuan destinasi untuk tempat pengungsian. Hal ini menyebabkan bertambahnya penggunaan konsumsi air bersih yang berakibat semakin buruknya krisis air bersih yang ada di Yordania. Pengendalian penduduk ini penting mengingat akan sumber daya air yang kurang memadai, memaksa penduduk lebih bijak dalam penggunaan air. Air hanya mengalir selama 24-48 jam per minggu, yang membuat Yordania dikatakan krisis air bersih. Berikut merupakan populasi Yordania dari 1950 sampai 2023 pada grafik. Ketiga, yaitu pengelolaan sumber daya air yang belum tepat. Yordania sangat bergantung pada sumber daya air yang terbatas, termasuk air permukaan dari sungai Yarmouk dan beberapa anak sungainya, serta air tanah yang diekstraksi melalui sumur. Namun, pengelolaan sumber daya air di Yordania masih menghadapi banyak kendala, seperti infrastruktur yang tidak memadai, kebocoran yang signifikan dalam sistem distribusi air, dan ketergantungan pada air tanah yang berlebihan yang mengakibatkan penurunan muka air tanah.
Infrastruktur yang efisien dan andal sangat penting untuk menjamin akses jangka panjang terhadap pelayanan air dan sanitasi. Pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien merupakan salah satu faktor utama yang memperburuk krisis air bersih di Yordania. Berikut ini adalah beberapa aspek yang mengindikasikan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya air di negara tersebut. Yang pertama, infrastruktur yang sudah tua dan rusak. Sebagian besar infrastruktur distribusi air di Yordania telah berusia tua dan mengalami kerusakan. Pipa-pipa yang sudah tua seringkali mengalami kebocoran yang mengakibatkan hilangnya sejumlah besar air bersih sebelumnya. Yang kedua, pengelolaan air tanah yang tidak berkelanjutan. Penggunaan air tanah yang berlebihan tanpa memperhatikan tingkat pengisian ulang mengakibatkan penurunan cadangan air tanah secara drastis. Overextraksi air tanah menyebabkan penurunan muka air tanah yang mengakibatkan degradasi kualitas air dan meningkatkan biaya pemompaan. Praktik irigasi yang tidak efisien. Pertanian di Yordania menggunakan metode irigasi yang kurang efisien seperti irigasi permukaan yang menyebabkan pemborosan air dalam jumlah besar. Penggunaan teknik irigasi yang tidak sesuai dengan kondisi lokal memperparah krisis air. 4. Kurangnya teknologi modern. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air di Yordania masih terbatas. Teknologi seperti sensor kebocoran, sistem pemantauan online, dan pengelolaan air limbah belum diterapkan secara luas. Kelima, manajemen yang kurang terkoordinasi. Koordinasi yang buruk antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan air mengakibatkan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Kurangnya perencanaan terpadu juga menyebabkan tumpang tindih dan kebingungan dalam tanggung jawab. Kurangnya kesadaran dan pendidikan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang efisien masih rendah. Banyak individu dan komunitas yang tidak memahami dampak dari penggunaan air yang boros dan tidak efisien. Yang berikut yaitu konflik regional yang terus-menerus terjadi di Yordania. Situasi politik di Timur Tengah juga turut memperumit pengelolaan sumber daya air di Yordania. Ketegangan politik dan konflik dengan negara-negara tetangga seringkali mempengaruhi perjanjian dan akses terhadap sumber daya air yang melintasi perbatasan. Misalnya, konflik Israel dan Palestina memiliki dampak signifikan terhadap akses dan distribusi air di kawasan tersebut. Yordania berada di wilayah Timur Tengah yang dikenal dengan sering mengalami ketegangan dan konflik regional. Konflik-konflik ini tidak hanya mencakup aspek politik dan militer, tetapi juga menyentuh isu sumber daya alam termasuk air. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa konflik regional yang mempengaruhi ketersediaan air di Yordania. Konflik atas Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah salah satu sumber daya air bagi Yordania. Namun sungai ini menjadi titik sengketa antara beberapa negara di kawasan termasuk Israel, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Sungai Yordan mengalir dari Laut Galilea ke Laut Mati, dan negara-negara di sepanjang alirannya mengklaim hak atas airnya. Israel yang mengontrol hulu Sungai Yordan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah air yang dapat diakses oleh Yordania. Pengungsi dari konflik di Suriah. Perang saudara di Suriah yang dimulai pada tahun 2011 telah mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Suriah ke negara-negara tetangga, termasuk Yordania. Saat ini, Yordania menampung ratusan ribu pengungsi Suriah yang meningkatkan tekanan pada sumber daya air yang sudah terbatas. Berikutnya, ketegangan dengan Palestina dan Israel. Selain Sungai Yordan, ketegangan politik dan konflik dengan Palestina dan Israel juga mempengaruhi distribusi air di wilayah tersebut. Air menjadi salah satu isu dalam konflik Israel-Palestina, di mana akses
dan kontrol atas sumber daya air sering kali dipolitisasi. Pengaruh politik dan ekonomi regional. Stabilitas politik dan ekonomi di negara-negara tetangga seperti Irak dan Lebanon juga mempengaruhi Yordania. Ketidakstabilan di negara-negara ini dapat berdampak pada kerjasama regional dalam hal pengelolaan sumber daya air. Konflik regional memiliki dampak signifikan terhadap krisis air bersih di Yordania. Pertikaian atas sumber daya air, terutama Sungai Yordan, serta peningkatan populasi akibat pengungsi dan ketidaksamaan kestabilan politik di kawasan memperburuk situasi ketersediaan air di negara ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan diplomasi dan kerjasama regional yang lebih kuat, serta kebijakan pengelolaan air yang lebih efektif dan adil. Stabilitas politik dan komitmen untuk kerjasama regional yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mengatasi krisis air bersih di Yordania. Poin yang kedua yaitu dampak krisis air bersih di Yordania. Krisis air di Yordania membawa dampak yang luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan masyarakat hingga ekonomi negara. Dampak krisis air di Yordania sangat luas dan kompleks, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan kesehatan masyarakat hingga ekonomi dan stabilitas sosial dan politik. Penanganan krisis ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan reformasi kebijakan, investigasi dan teknologi, dan kerjasama regional untuk memastikan pasokan air yang berkelanjutan dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Berikut adalah dampak-dampak krisis air di Yordania. Yang pertama, dampak pada kesehatan masyarakat. Penyakit yang ditularkan melalui air. Akses yang terbatas ke air bersih meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, kolera, infeksi saluran pencernaan lainnya. Ketidakmampuan untuk menjaga kebersihan dasar. Berikut adalah dampak-dampak krisis air di Yordania. Yang pertama yaitu dampak pada kesehatan masyarakat. Akses yang terbatas ke air bersih meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Ketidakmampuan untuk menjaga kebersihan dasar akibat kekurangan air bersih menyebabkan peningkatan kasus penyakit ini, terutama di kalangan anak-anak dan orang tua. Malnutrisi dan keamanan pangan. Kekurangan air mempengaruhi produksi pangan yang pada gilirannya dapat menyebabkan malnutrisi ketika pertanian tidak menghasilkan cukup makanan, terutama sayuran dan buah-buahan. Masyarakat tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Ini memperburuk masalah kesehatan seperti anemia dan stunting pada anak-anak. Kesehatan mental. Krisis air di Yordania juga berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Ketidakpastian tentang pasokan air sehari-hari dan ketegangan dalam mengakses sumber daya air dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Kedua, dampak pada pertanian dan ketahanan pangan. Penurunan produktivitas pertanian di Yordania. Pertanian di Yordania sangat bergantung pada irigasi. Kekurangan air mengakibatkan penurunan produksi tanaman yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan pertanian. Ini juga dapat menyebabkan kegagalan panen yang lebih sering, mengurangi pasokan pangan lokal, penurunan overeksploitasi sumber daya tanah pertanian menjadi tidak subur dan tidak bisa lagi digunakan untuk pertanian. Ini berpengaruh pada kerusakan lingkungan dan mempengaruhi luas lahan yang dapat ditanam. Penggunaan air tanah yang tidak berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan irigasi, petani seringkali mengeksploitasi sumber daya air tanah secara berlebihan, yang mengakibatkan pertanian tingkat air. Penurunan tingkat air tanah ini menciptakan siklus ketergantungan yang tidak berkelanjutan dan dapat merusak ekosistem lokal. Yang ketiga, dampak pada ekonomi yang melemah. Sektor industri banyak
industri terutama berhubungan dengan produksi makanan dan minuman membutuhkan air dalam jumlah besar. Kekurangan air mempengaruhi operasi harian mereka yang dapat menyebabkan penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, dan pada akhirnya menurunkan kontribusi sektor ini terhadap PDB negara. Pengurangan lapangan kerja, sektor pertanian dan industri yang terkena dampak kekurangan air mungkin harus memangkas tenaga kerja mereka, yang akan meningkatkan tingkat pengangguran. Ini dapat menyebabkan masalah sosial lainnya, termasuk peningkatan kemiskinan dan ketidakamanan sosial. Biaya pengelolaan air yang tinggi. Untuk mengatasi kekurangan air, pemerintah dan sektor swasta harus menginvestasikan dalam teknologi pengelolaan air seperti desalinasi yang sangat mahal. Biaya ini seringkali dibebankan kepada konsumen, meningkatkan biaya hidup masyarakat. Keempat, yaitu dampak sosial dan dampak politik yang tidak stabil dalam negara. Ketegangan sosial. Krisis air dapat menyebabkan ketegangan sosial, terutama di daerah-daerah di mana akses ke air sangat terbatas. Konflik antar komunitas atau bahkan dalam komunitas itu sendiri dapat terjadi ketika sumber daya air menjadi sangat langka. Migrasi dan perpindahan penduduk. Kekurangan air yang parah memaksa untuk pindah ke daerah yang lebih subur atau ke kota-kota besar, meningkatkan urbanisasi yang tidak terencana dan menekan infrastruktur perkotaan. Ini juga dapat menciptakan masalah sosial dan ekonomi baru di daerah perkotaan. Ketegangan politik regional. Yordania berbagi beberapa sumber daya airnya dengan tetangga seperti Israel dan Suriah. Krisis air dapat meningkatkan ketegangan politik di kawasan tersebut, terutama jika negara-negara tidak dapat mencapai kesepakatan yang adil mengenai distribusi air. Poin yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi pemerintah Yordania dalam penanganan krisis air bersih. Poin yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi pemerintah Yordania dalam penanganan krisis air bersih. Yang pertama, polusi air. Yordania menghadapi tantangan besar dalam hal polusi air yang telah berdampak negatif pada kualitas air. Polusi air dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah industri, limbah domestik, dan bahan kimia. Limbah industri dapat mencakup bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan kimia lainnya yang dapat mencemari air, tanah, dan sungai. Limbah domestik seperti limbah pabrik dan limbah pertanian juga dapat mencemari air, tanah, dan sungai. Bahan kimia seperti pestisida dan bahan kimia lainnya. Kedua yaitu ketergantungan pada air tanah. Yordania sangat bergantung pada air tanah yang menyebabkan sumber daya air utama bagi banyak orang. Namun air tanah di Yordania semakin menipis karena faktor-faktor pengurunan yang berlebihan dan polusi. Air tanah adalah sumber utama bagi banyak orang di Yordania, tetapi pasokan air telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, kekurangan infrastruktur untuk mengelola air bersih yang berkelanjutan. Yordania memiliki infrastruktur air yang tidak memadai, yang membuat sulit bagi orang untuk mengakses air bersih. Banyak orang Yordania harus mengangkut air dari jarak yang jauh, yang dapat menjadi mahal dan sulit. Infrastruktur air merujuk pada sistem yang digunakan untuk mengangkut, menyimpan, dan mendistribusikan air. Yordania memiliki infrastruktur air yang tidak memadai yang membuat sulit bagi orang untuk mengakses air bersih. Banyak orang di Yordania harus mengangkut air dari jarak jauh. Tetapi lebih banyak tindakan yang diperlukan untuk mengatasi air bersih di Yordania.
Pemerintah telah mengimplementasikan beberapa regulasi dan standar untuk meningkatkan infrastruktur air. Akan tetapi, banyak regulasi dan standar diperlukan untuk mengatasi masalah ini agar terus berkelanjutan. Keempat, kekurangan investasi yang menghambat perkembangan pengelolaan air. Yordania menginvestasikan sekitar sedikit dalam infrastruktur air yang membuat sulit bagi negara ini. Yang keempat, kekurangan investasi yang menghambat perkembangan pengelolaan air. Yordania menginvestasikan sedikit dalam infrastruktur air yang membuat sulit bagi negara untuk mengatasi krisis air bersih. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, tetapi lebih banyak investasi yang diperlukan untuk mengatasi air bersih. Investasi dalam infrastruktur air merujuk pada investasi yang dibuat dalam sistem yang digunakan untuk mengangkut, menyimpan, dan mendistribusikan air. Pemerintah telah mengimplementasikan beberapa regulasi dan standar, tetapi pemerintah memerlukan lebih banyak kebijakan dan juga regulasi agar dapat mengatasi masalah ini. Solusi potensial penanganan air bersih di Yordania. Pertama, yaitu konservasi air menjadi fondasi utama. Konservasi air menjadi kunci utama dalam mengatasi krisis ini. Teknologi hemat air harus diterapkan secara luas di semua sektor, mulai dari sektor rumah tangga hingga industri dan pertanian. Sistem irigasi tetes misalnya dapat mengurangi pemborosan air di sektor pertanian hingga 50%. Bayangkan, setengah dari air yang digunakan untuk menyiram tanaman dapat dihemat. Ini bukan hanya menghemat air, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi biaya produksi. Pengelolaan air limbah juga menjadi solusi penting. Air limbah yang diolah dapat digunakan kembali untuk irigasi dan industri, mengurangi ketergantungan pada sumber air bersih. Bayangkan, air yang dulunya dianggap limbah dan dapat juga menjadi sumber daya yang berharga. Ini membutuhkan investasi dalam infrastruktur pengelolaan air limbah yang modern dan efisien, namun teknologi saja tidak cukup. Kedua, yaitu pengembangan sumber daya air baru. Dalam hal ini mencari solusi jangka panjang. Meskipun konservasi air sangat penting, Yordania juga perlu mencari sumber air baru untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Desalinasi air laut, meskipun membutuhkan biaya yang tinggi, dapat menjadi solusi jangka panjang Yordania untuk membangun beberapa pabrik desalinasi. Desalinasi yaitu penyulingan air laut dari air asin menjadi air tawar yang dapat dikonsumsi. Perluasannya dapat membantu memenuhi kebutuhan air. Bayangkan, air asin yang melimpah di laut dapat diubah menjadi air bersih yang layak minum. Ini membutuhkan teknologi canggih dan investasi yang benar, tetapi hasilnya dapat sangat signifikan. Eksplorasi air tanah yang perlu dilakukan dengan hati-hati. Air tanah merupakan sumber daya yang berharga, tetapi eksplorasi berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah. Yang ketiga, itu kebijakan dan regulasi. Dalam hal ini mendorong penggunaan air yang berkelanjutan. Kebijakan dan regulasi yang tepat sangat penting untuk mendorong penggunaan air yang berkelanjutan. Tarif air progresif yang membebankan biaya yang lebih tinggi untuk penggunaan air berlebihan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan air secara hemat. Bayangkan jika biaya air meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi, masyarakat akan terdorong untuk menggunakan air secara lebih efisien. Investasi dalam infrastruktur air juga sangat penting. Jaringan pipa yang efisien dan sistem pengolahan air limbah yang modern dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas sistem air. Poin yang keempat, kerjasama internasional. Dalam hal ini membangun solusi bersama. Yordania tidak dapat mengatasi krisis air bersih sendirian. Kerjasama internasional sangat penting, mendapatkan bantuan teknis,
dan keuangan untuk mendukung proyek-proyek air. Bantuan dari negara-negara donor dapat membantu Yordania membangun pabrik desalinasi, sistem irigasi yang efisien, dan infrastruktur air lainnya. Negara-negara lain dapat berbagi pengetahuan dan teknologi membantu Yordania mengatasi krisis air bersih. Dari kerjasama regional juga penting untuk berbagi sumber daya air dan teknologi. Diplomasi air dapat membantu menyelesaikan sengketa air dan membangun kerjasama antar negara. 5. Peningkatan kapasitas air. Dalam hal ini membangun keahlian lokal agar dapat berkompeten dalam sumber daya air. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air sangat penting. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu membangun keahlian lokal dalam bidang pengelolaan air, desain sistem irigasi, dan teknologi desalinasi. Yordania memiliki tenaga ahli lokal yang mampu mengelola sumber daya air secara efisien dan berkelanjutan. Pengembangan riset juga penting untuk menemukan teknologi baru untuk penggunaan air yang lebih efisien dan berkelanjutan. Riset dapat membantu menemukan solusi inovatif yang mengatasi tantangan air di Yordania. Teknologi dapat membantu menghemat air, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan bahkan menciptakan sumber air baru. Peningkatan teknologi ini sangat membantu dalam upaya penyediaan air bersih yang berkualitas. Yang kelima yaitu bantuan internasional terhadap krisis air bersih Yordania. Yang pertama, USAID. USAID merupakan salah satu penyumbang utama dalam upaya penanganan krisis air bersih di Yordania. Melalui berbagai program dan proyek, USAID telah memberikan bantuan teknis dan finansial yang signifikan. Salah satu inisiatif utama adalah proyek pembaruan infrastruktur air yang mencakup modernisasi jaringan distribusi air untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi distribusi. Proyek ini tidak membantu meningkatkan ketersediaan air bersih, tetapi juga mengurangi pemborosan air yang berharga. Selain itu, USAID mendukung program konservasi air yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghematan air dan penerapan praktik-praktik penggunaan air yang efisien. Kedua yaitu bantuan dari World Bank. World Bank telah memberikan dukungan yang substansial dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek-proyek pengelolaan air di Yordania. Salah satu proyek utama yang didanai oleh World Bank adalah proyek pengembangan infrastruktur desalinasi. Proyek ini melibatkan pembangunan pabrik desalinasi di Teluk Aqaba yang bertujuan untuk memproduksi air bersih dari air laut. Air yang dihasilkan dari proses desalinasi ini akan disalurkan ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan air di Yordania. Selain itu, World Bank juga mendukung program peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah yang bertujuan untuk mengolah air limbah menjadi air yang dapat digunakan kembali untuk keperluan pertanian dan industri. Ketiga, kerjasama regional. Yordania juga terlibat dalam beberapa inisiatif kerjasama regional untuk mengelola sumber daya air yang bersifat transnasional. Salah satu inisiatif paling signifikan adalah proyek desalinasi Laut Merah yang merupakan hasil kerjasama antara Yordania, Israel, dan otoritas Palestina. Proyek ini tidak hanya melibatkan pembangunan pabrik desalinasi, tetapi juga inisiatif untuk menyuntikkan air asin ke Laut Mati untuk mengatasi penurunan level airnya. Kerjasama ini mencerminkan pendekatan regional yang terpadu dalam mengatasi tantangan air dan menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam pengelolaan sumber daya air. Yang keempat, bantuan dari negara-negara lain. Jerman, selain USAID dan World Bank, Yordania menerima bantuan dari berbagai negara lain. Misalnya,
Jerman melalui GIS telah mendukung program peningkatan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian. Program ini melibatkan pelatihan petani tentang teknik irigasi yang lebih efisien. Program ini melibatkan pelatihan petani tentang teknik irigasi yang lebih efisien, seperti irigasi tetes yang dapat menghemat penggunaan air secara signifikan. Selain itu, Jepang melalui JICA, Japan International Cooperation Agency, telah mendukung pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pedesaan yang kurang terlayani, termasuk pembangunan sumur dan sistem distribusi air bersih. Bantuan internasional ini memberikan dampak yang signifikan dalam upaya Yordania mengatasi krisis air bersih. Dukungan finansial dan teknis dari berbagai negara dan organisasi internasional telah memungkinkan pemerintah Yordania untuk melaksanakan proyek-proyek besar yang tidak mungkin dibiayai secara mandiri. Selain itu, bantuan ini juga telah meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial dalam pengelolaan sumber daya air di Yordania. Dengan adanya dukungan internasional, Yordania dapat menerapkan teknologi canggih dalam pengelolaan air dan desalinasi, serta meningkatkan efisiensi dalam distribusi dan penggunaan air. Baik, itulah materi-materi pokok dari masalah krisis air bersih di Yordania. Kita masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik adalah sebagai berikut. Krisis air bersih, yang pertama, krisis air bersih merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Yordania sebagai salah satu negara paling kering di dunia. Yordania menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya air yang terbatas. Dalam mengatasi masalah ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Penyebab krisis air bersih di Yordania datang dari berbagai aspek. 2. Penyebab krisis air bersih di Yordania datang dari berbagai aspek yang telah lama ada di negara tersebut. Beberapa penyebab utama yang dihadapi termasuk kondisi geografi dan iklim, tantangan demografi, pengelolaan sumber daya air yang belum tepat, serta konflik regional yang terus terjadi. Dampak krisis air bersih di Yordania yaitu dampak pada kesehatan masyarakat, dampak pada pertanian dan ketahanan pangan, dampak pada ekonomi yang melemah akibat krisis air bersih, dampak sosial dan politik yang tidak stabil dalam negara. Solusi yang ditawarkan dari penelitian terdahulu banyak, salah satunya berdasarkan analisis rekayasa penyelesaian lingkungan di Yordania, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas proyek-proyek lingkungan untuk memastikan berlanjutan jangka panjang. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Peningkatan koordinasi antar pemerintah dan LSM, pengembangan infrastruktur hijau, edukasi dan kesadaran lingkungan, penelitian dan pengembangan R&D, investasi dan penelitian dan pengembangan, keterlibatan komunitas lokal, dan juga pendanaan berkelanjutan. Saran-saran di atas bertujuan untuk memperkuat upaya rekayasa penyataan lingkungan di Yordania dan memastikan keberhasilan jangka panjang dari proyek-proyek yang ada dengan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Yordania dapat mengatasi tantangan lingkungannya dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Penulis berharap bahwa rekomendasi ini dapat menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi dan kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.